Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang mana Rasulullah SAW hampir terbunuh ketika orang-orang musyrik memukul dan menjadikan gigi geraham Rasulullah SAW patah sehingga darah mengalir dari kepala dan mulut beliau, bersamaan dengan kemenangan kaum musyrikin serta cara beliau selamat dari mereka. Setelah pertolongan Allah SWT kepada kaum muslimin pada perang Badar, kaum musyrikin merasa terhina atas apa yang menimpa mereka, sehingga mereka mulai merencanakan cara untuk balas dendam kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pun mulai mengumpulkan orang-orang, kuda, serta mengumpulkan harta mereka. Setelah itu mereka memutuskan untuk menyerang kaum muslimin sebagai balasan dari kekalahan mereka. Jumlah mereka kala itu mencapai 3.000 pasukan dan 200 pasukan berkuda. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin bersegera untuk bersiap-siap untuk melawan serangan kaum musyrikin dan menjaga kota Madinah, sedangkan kaum muslimin berjumlah 1.000 pasukan. Dua pasukan saling bertemu di Gunung Uhud, dan pada peristiwa perang inilah ada kejadian di mana Rasulullah SAW hampir terbunuh. Setelah apa yang terjadi di sela-sela peperangan dan beberapa kaum muslimin mulai meninggalkan peperangan, tinggallah Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabat di bawah gunung memerangi kaum musyrikin. Kaum musyrikin mulai mendekati mereka dan sampai berhadapan langsung dengan mereka, sehingga membuat semakin sengit peperangan di antara mereka. Para sahabat pun semakin memperkuat diri untuk melindungi Rasulullah SAW sampai mereka mendapatkan mati syahid. Di antara mereka yang mati syahid adalah Talha bin Ubaidillah. Jari-jari tangannya terputus ketika melindungi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Talha, "Wajib Talha, pastilah Talha akan mendapatkan surga." Rasulullah SAW bersama 14 orang sahabat. Meskipun demikian, kaum musyrikin mampu melempar batu mengenai Rasulullah SAW. Kawat perisai menusuk dalam pipi atas Rasulullah SAW dan Ibnu Qamiyah berhasil mendekati beliau. Ibnu Qamiyah menyerang dengan pedang ke arah pundak beliau, lalu mengenai baju besinya. Kemudian Rasulullah SAW pun jatuh ke tanah. Wajah beliau terluka, gigi gerahamnya patah serta bibirnya berdarah. Darah mulai mengalir dari bibir dan kepala beliau, sampai beliau juga terjatuh di lubang di depan gunung Uhud. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengangkat Rasulullah SAW dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang membantu beliau hingga berdiri. Abu Ubaidah berusaha menyingkirkan dua kawat perisai yang menusuk ke pipi atas Rasulullah SAW, namun ia tidak bisa. Kemudian ia pun menggigit kawat perisai tersebut sampai giginya copot dalam keadaan menarik kawat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW hendak naik batu besar di hadapannya, namun beliau juga tidak bisa, sebab beliau saat itu sangat lemah karena begitu banyaknya darah yang mengalir darinya. Kemudian Abu Ubaidah pun duduk di bawahnya, kemudian membantu beliau berdiri sampai bisa duduk di batu besar tersebut. Ketika Rasulullah SAW terkena luka, mereka berkata kepada Rasulullah, "Sekiranya engkau mendoakan kejelekan untuk kaum musyrikin." Rasulullah SAW bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan, walakin bu'istu da'iyan wa rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai seorang pengutuk, tetapi aku diutus sebagai penyeru dan kasih sayang. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada kaumku, karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Rasulullah SAW memaafkan mereka dan memohon kepada Allah SWT agar keturunan dari kaumnya muncul orang-orang yang beriman. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menahan darahnya dengan telapak tangannya agar tidak menetes ke tanah. Hal itu agar Allah SWT tidak murka kepada kaumnya. Sebab tidaklah darah Nabi menetes ke tanah, melainkan Allah SWT akan marah kepada kaumnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa wanita-wanita Madinah keluar dan di tengah-tengah mereka ada Fatimah binti Muhammad SAW. Ketika Fatimah bertemu Rasulullah SAW, ia pun memeluk dan mulai membersihkan lukanya, dan Ali radhiyallahu anhu menuangkan air untuknya. Orang-orang musyrik mengira bahwa mereka telah membunuh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Saat itu Abu Sufyan berkata, "Apakah di tengah-tengah pasukan ada Muhammad?" Dia bertanya hingga 3 kali. Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menjawabnya. Lalu ia berkata lagi, "Apakah di tengah-tengah pasukan ada Ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu?" Dia bertanya sebanyak 3 kali. Lalu ia bertanya lagi, "Apakah di tengah-tengah pasukan ada Ibnul Khattab?" Dia juga bertanya sebanyak 3 kali. Kemudian dia kembali menemui teman-temannya dan berkata, "Mereka semua telah terbunuh." Umar pun tidak dapat menahan emosinya. Lalu ia berkata, "Kamu dusta demi Allah, wahai musuh Allah.
sesungguhnya orang yang kamu cari semuanya masih hidup dan masih tersisa untuk menimpakan keburukan kepadamu. Abu Sufyan kemudian berkata, perang ini sebagai balasan bagi perang Badar karena dalam perang kemenangan memang silih berganti. Sungguh kalian akan dapatkan kaum Quraisy memutilasi jasad dan mencincang kurban yang aku tidak memerintahkannya tapi aku juga tidak merisaukannya. Kemudian Abu Sufyan mulai berseru, Wa'ulu Hubal, agunglah Hubal, agunglah Tuhan Hubal. Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, mengapa kalian tidak membalasnya? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahu a'la wa ajal. Allah lah yang maha agung lagi maha tinggi. Abu Sufyan kembali berkata, kami punya Tuhan Uzza, sedangkan kalian tidak memilikinya. Maka Rasulullah SAW kembali bersabda, mengapa kalian tidak membalasnya? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Beliau berkata, ucapkanlah, Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami, sedangkan kalian tidak punya pelindung. Demikianlah peperangan berakhir, dan kaum muslimin ditimpa kekalahan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.